Halo Message Friends, welcome back to Serendipity Tarot. Pick a card reading kita. Temanya kali ini adalah hal baik apa yang akan datang dalam kehidupan teman-teman sekalian. Good things which will come into your life very soon. Di sini sudah ada 3 pile, ada Stork, Ship, dan juga Crossed. You can choose one of these 3 cards. Kalian bisa pilih satu dari ketiga pile yang ada di sini, atau pilih 2. Atau mungkin kamu boleh pilih ketiganya kalau memang kalian suka ya. But this is general reading, this is just fun reading. Ini general reading, hanya fun reading. Semua keputusan pada akhirnya itu kembali pada kalian, oke? Aku harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku berikan di sini. Kalau teman-teman butuh waktu lebih lama lagi untuk memilih, silahkan kalian boleh pause videonya. Kalau kalian sudah siap, kita langsung aja start dari file yang pertama ya. Halo teman-teman yang di pile nomor 1. Di sini kalian sudah punya Stork, ada Blue Moon, ada Passions, ada Peacock, and Protection. Stork ini bisa melambangkan orang yang ragu atau penuh kehati-hatian. Tapi saking hati-hatinya, ini kadang malah jadi blockage untuk dirinya sendiri, atau jadi batu sandungan, atau mungkin kayak kamu malah jatuh karena saking terlalu hati-hatinya gitu ya. Oke, let's see more about this Stork. Seperti di sini ada yang merasa ragu dengan tindakan atau ragu dengan keputusan yang akan kamu ambil. Ini bisa tentang pasangan, ini bisa tentang finansial kamu atau ekonominya kamu, atau ini ada hubungannya dengan apa yang akan kamu lakukan. Kalau kamu mau bisnis baru atau project yang baru, pekerjaan yang baru, nah ini hal-hal yang membuat kamu ragu. It can be anything, gak harus selalu tentang pasangan ya. Bisa juga dengan masalah keluarga kamu. Ininya atau sisi mana yang akan kamu ambil. Tidak ada keputusan yang mau kamu ambil, tapi kamu ragu di sini. Kamu terlalu berhati-hati di sini. Oke, good things which will come into your life. Hal baik yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Ini banyak ya sebetulnya. Tapi ini semua tergantung dari keputusan yang kamu ambil. Nah, you have to believe in what you should. Kamu yakin dan percaya dengan diri kamu sendiri, dengan keputusan yang akan kamu ambil. Jangan takut, jangan terlalu banyak untuk mikirin apa omongan orang lain, atau mikirin untuk kedepannya seperti apa. Jadi sebelum kamu melangkah, kamu udah kayak bingung sendiri atau kayak ketakutan sendiri dengan hal-hal yang belum pasti ya. Sebetulnya hal yang akan datang ke dalam kehidupan kamu ini, aku ngelihatnya kebanyakan untuk pile nomor 1 ini adalah masalah finansial, masalah ekonomi, pekerjaan kamu, masalah bisnis yang baru mau kamu ambil, atau bisnis yang akan kamu jalani ya. Kamu kayak di sini kayak baru pulang, mungkin kamu balik lagi ke tempat asalnya kamu, atau kamu memutuskan untuk keluar dari tempat asal kamu yang sekarang, atau tempat kamu berada sekarang. Kamu akan melakukan sebuah perjalanan, tapi kamu ragu apakah kamu harus melakukan hal tersebut atau enggak gitu ya. Jadi kamu banyak mikir biar. Dan ini yang jadi blockage sebetulnya ya untuk hal-hal baik yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Ada The Devil, dan Page of Wands. Kamu ragu banget ya. Ya kamu terus, jadi nanti kamu kayak wasting time loh dengan kebanyakan mikir kayak gini. Di Peacock ini sebetulnya hal yang akan datang ke dalam kehidupan kamu itu, ini kan sesuai dengan harapannya kamu. Apapun itu, sekali lagi ini bisa jadi masalah pasangan, tapi kebanyakan ini soal finansial atau soal kehidupan ekonominya kamu. Kalau kamu mau ambil ada sebuah kerjaan yang datang ke kamu, terus kamu ragu kamu ambil atau enggak, just take it. Jangan ragu gitu ya. Jangan kamu terlalu banyak nanya ke orang, jangan terlalu banyak kamu ragu ke orang, nanyain ini tuh, kemudian ke keluarga kamu, gimana pendapat mereka, ke teman kamu. Justru ini bakal bikin kamu bingung. Nah, kalau misalnya kamu punya standar, dan di sini kamu pengen ya mungkin upgrade standarnya kamu pengen kalau kemarin lebih baik dari yang sebelumnya ya, kamu ingin meningkatkan produk kamu, atau kamu mau kayak bikin sesuatu hal yang baru, jangan takut untuk melakukan hal tersebut, karena hasil yang akan kamu peroleh ini justru bakal jauh dari apa yang kamu dapatin sekarang. Oke, kalau kamu misalnya sudah punya bisnis, terus kamu planningnya mau upgrade bisnis kamu, tapi kamu ragu, di sini hal baik untuk kamu itu adalah di bisnis kamu itu justru bakalan
Jadi dia bakalan up kok gitu ya. Jangan ekspektasinya justru malah kayak di luar dari apa yang kamu bayangkan. Cuma kamu terlalu khawatir. Too much worriness. Oke, ada passions di sini. Kamu akan belajar bagaimana caranya untuk bersabar dan menangani orang yang ada di sekitar kamu atau orang-orang yang sama ini mungkin kayak ngasih kamu saran-saran yang emang kurang baik atau ngasih kamu komentar-komentar yang kurang baik. Kalau mereka udah lihat hasilnya, nah mereka yang tadinya ngomongin jelek ke kamu, mereka yang akan jadi orang yang pertama untuk muji kamu gitu. Dan kamu akan kayak ya. Oke, 8 points. Dan the Sun. Kebahagiaan yang tidak terduga akan kamu temui dalam waktu dekat ini. Ini ada yang ketemu dengan orang lama, ada yang selama ini kamu tunggu, akhirnya kamu dapat informasi atau ada kepastian di situ. Kalau kamu yang lagi nunggu tentang kerjaan atau ada teman yang menjanjikan kamu untuk ngajakin kamu kerja, nah ini dia akan ngasih kabar yang baik untuk kamu. Oke, atau ada orang yang kamu sayang di sini yang dia mungkin sakit dan dia akan segera sembuh. Jadi kamu gak akan khawatir lagi dengan orang ini. Kamu akan merasa relax, beban yang kamu punya ini akan terangkat gitu. Kalau kamu mungkin kemarin atau sekarang ini atau mungkin minggu-minggu kemarin, kan ini aku lihat sih dalam short time atau waktu yang dekat ini, dan mungkin kayak masih sekarang tuh kamu jalanin, dan ini adalah hal yang kamu khawatirkan. Ini bisa jadi kesehatan seseorang. Aku ngelihat ini kayak bukan kesehatan kamu aja, tapi kesehatan seseorang yang mempengaruhi kesehatannya kamu, dan kamu khawatir kalau orang ini ya kamu khawatir banget deh sama dia. Don't worry, this person is gonna be fine ya. Oke, ada present, ada gift. Tapi buat dapetin gift ini kamu harus ngasih ke orang. Jadi kalau kamu adalah tipe orang yang suka ngasih ke orang lain atau orang yang dermawan, kamu akan dapetin balasan dari apa yang kamu kasih ke orang gitu di sini ya. Ada hadiah yang gak disangka-sangka, akan ada yang dapat bonus, ada yang dapat, kayaknya ada yang dapat ini deh. Kalau kamu nunggu nih, kamu mau nungguin kayak lagi nungguin gajian, mungkin ada yang salary-nya ketahan, atau misalnya kamu di sini udah beberapa bulan gak dapat salary, nah kamu kan dapat itu gitu ya, soon. 4 April. Oke, bisa di minggu keempat atau 4 hari dari sekarang, atau sekitar 1 minggu dari sekarang ya. Paling lama ini sampai ke bulan keempat deh. 46 ya. Ada the lovers, pasangan. Ada pasangan yang akan kembali. Kalau kamu udah berumah tangga, hubungan rumah tangga kamu dengan pasangan kamu ini akan membaik. Kalau misalkan kalian punya masalah atau kamu ngerasa ragu dengan pasangan kamu, hal baik yang akan terjadi adalah ya kamu akan bisa menemukan titik temu di dalam permasalahan rumah tangga kamu atau masalah yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Ini banyak kan energi Pisces ya. Oke. Kamu kan ngerasa kayak kok sekarang apa yang kamu alamin ini, atau mungkin minggu-minggu kemarin atau bisa di minggu ini kamu ngerasa banyak hal yang terjadi bersamaan, hal yang kurang baik terjadi bersamaan. Nah, di minggu berikutnya ini akan berbalik ya. Kamu justru bakal ngedapetin banyak keberuntungan atau banyak hal-hal baru yang tidak kamu harapkan sebelumnya, unexpected things, dengan energi dari the sun di sini, dan juga ada protection. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kamu akan melakukan suatu hal atau ngambil sebuah keputusan yang memang itu baik untuk kamu, positif untuk kamu, jangan terlalu ini kayak nanya kesana kesini tapi yang ujungnya malah bikin kamu tambah bingung gitu dia ya. Hati-hati boleh, tapi jangan terlalu berhati-hati sampai nanti kamu malah kesandung sendiri, atau kamu kayak banyakan khawatirnya. Kalau kamu lagi sakit atau kamu lagi ada orang yang sakit dalam keluarga kamu atau orang yang kamu sayang, terus kamu jadi kayak khawatir berlebihan dengan orang ini, atau kamu khawatir berlebihan dengan diri kamu sendiri. Oke, let's see. Banyakan di sini sih Pisces ya. Ada Leo, ada Sagittarius, dan juga Cancer. Oke, I see something else in Blue Moon, tapi ini ada hubungannya dengan spiritual kamu. Kamu akan menemukan ketenangan diri ya. Kamu akan menemukan
hal yang membuat kamu merasa tenang. I don't see as happiness, but aku tidak melihat atau mengartikan ini sebagai ini udah kebahagiaan yang luar biasa di Blue Moon ya. Tapi ini hal yang akan membuat kamu sangat tenang. Dan kalau misalkan di sini kamu you can really be patient with yourself, kamu bisa benar-benar sabar dengan diri kamu sendiri dan bisa yakin dengan apa yang akan kamu jalani, kayak punya keberanian, kamu you got the courage actually, kamu bisa melakukan apa yang sebenarnya kamu lagi jalani, cuma kamu kebanyakan khawatir aja. See the world, apapun yang kamu harapkan dari apa yang kamu rencanakan ataupun ekspektasi kamu dari project yang datang ini, it's gonna be good, it's gonna be really good. Ini akan lift up your life, akan meningkatkan derajatnya kamu gitu. Jadi akan meningkatkan kehidupannya kamu. Dan ini lebih ke masalah ekonomi atau masalah finansialnya kamu dan keluarga kamu. Oke. Orang-orang yang sekali lagi yang sekarang mungkin menertawakan kamu, orang-orang yang ngasih kamu kritikan yang pedas, orang yang jutekin kamu, mereka semua akan berbalik pada akhirnya dan jadi orang yang pertama untuk nyemangatin atau kayak nyelamatin ya, kayak ngasih selamat ke kamu gitu. One more card for you, hal baik untuk kamu. Okay, for a pentacle, kalau kamu I see that this month or maybe bulan-bulan kemarin atau bulan-bulan sekarang kamu agak boros. Nah, di bulan ini kamu udah mulai kamu bisa save, kamu bisa nabung gitu. Okay, so that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalian mau aku bacain apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. See you in the next reading. Hal teman-teman, pel nomor 2, kita lihat hal baik apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu dan juga blockage-nya apa atau apa yang menghalangi hal baik itu untuk datang ke dalam kehidupannya kamu ya. Di sini ada ship. Ship ini melambangkan relationship, perubahan dalam hubungan. Ini tidak harus selalu hubungan dengan pasangan, tapi bisa juga hubungan dengan keluarga ataupun hubungan dengan teman ya, ataupun hubungan bahkan di tempat kerja kamu. Oke, di sini aku ngelihatnya sih teman-teman, kayak kamu ada yang punya masalah dengan keluarga kamu. Kalau kamu sudah menikah dan punya anak, kayaknya kamu khawatir dengan anak kamu ya. Ada yang hubungan kamu dengan orang tua kamu yang kurang baik atau lagi kurang baik, atau hubungan kamu dengan anak kamu yang lagi kurang baik. Nah, hal baik yang akan datang itu ada hubungannya dengan itu. Jadi kalian berdua akan duduk bareng sih, aku lihat kamu dan dia dengan keluarga kamu ini, bisa anak, bisa juga dengan orang tua kamu, kalian tuh bakalan saling mengerti gitu pada akhirnya. Kalau ada kesalahpahaman, nah kesalahpahaman itu perlahan-lahan akan kamu kan baik lagi hubungannya. Jadi akan sama-sama membuka diri. Kalau kalian nggak bicara dalam waktu yang lama, atau kamu ragu untuk ngomong duluan, dan kemudian orang tua kamu juga nggak ngomong duluan ke kamu, atau kamu ke anak kamu, dan di sini dua-duanya itu akan saling membuka diri. Jadi nggak akan berasa siapa yang mulai duluan, tapi sama-sama udah akhirnya tuh hubungan kalian tuh baik begitu aja. Atau ini juga bisa hubungan kamu dengan keluarga kamu. Kalau ada orang yang misalkan meninggalkan rumah ya, bisa keluarga kamu yang ninggalin rumah, dan dia atau orang itu akan balik lagi ya. Kamu akan ada titik temu lah, hal baik yang akan mempersatukan keluarga kamu lagi. Oke. Kalau ini adalah pasangan, kalau kamu khawatir dengan pasangan kamu, dan pasangan kamu ini ya kamu worry tentang apakah dia ini akan dapat kerjaan yang baru. Kalau kamu punya pasangan dan kemudian dia kayak losing the job, atau ada hal yang menghalangi dalam pekerjaannya dia dan kamu khawatir, nah ini dia akan bisa mengatasi masalah itu. Oke? Jadi ini tentang hubungan dengan orang-orang yang memang ada di sekitar kamu dan orang yang memang kamu pedulikan ya. Kemudian ada the age of light dan ada get to know each other. Juga ada be bold and make the first move. Actually kalau misalnya kamu memang ingin hubungan kamu dengan orang ini cepat baik, ya mungkin kamu yang harus membuka diri kamu duluan gitu. Kamu yang harus
mengambil langkah duluan. Tapi kalau kamu nunggu dan kamu sabar juga, hubungan ini akan membaik dengan sendirinya, dear. Let's see more. Kalau ini adalah pasangan dan kamu khawatir pasangan kamu ada orang lain, atau mungkin dia ada orang lain, dan dia akan kembali sama kamu, ya. Dia akan kembali ke kamu. The Devil, the Moon, Eight of Pentacles. Kerja keras kamu atau apa yang kamu perjuangkan selama ini, nah ini akan kamu dapatkan hasilnya dalam waktu dekat ini. Ini bisa 3 minggu, bisa 3 sampai 10 hari, bisa 3 sampai 10 minggu, tapi kayaknya kurang dari 10 minggu ya. Oke, hal-hal yang kamu tunggu di tahun sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya, kamu akan dapatkan segera di bulan ini. Bisa di bulan ketiga, di bulan ketiga sampai bulan kelima, atau bulan ketiga sampai bulan ke-10, tergantung dari sebesar apa hal yang kamu tunggu itu ya. Kemudian the Devil ini adalah orang yang sudah berumah tangga. Ini adalah untuk teman-teman yang sudah punya pasangan. Kalau pasangan kamu selingkuhin kamu, atau dia ada main-main sama orang lain, tapi bukan yang serius ya, kayak cuma suka main media sosial atau flirting dengan bisa laki-laki ataupun perempuan, dia akan kembali ke kamu gitu. Dia akan kembali ke kamu, doa kamu tuh akan terjawab. Dan kalau misalnya kamu ada masalah dengan anak kamu, atau kamu lagi nungguin panggilan kerja, atau kamu lagi nungguin panggilan kerja untuk anak kamu, nah ini akan ada keputusan dalam waktu dekat, atau kamu akan mendapatkan kabar baik itu dalam waktu yang dekat. Tapi kamu harus sabar atau tahu timing yang tepat untuk nunggu ataupun nanya gitu ya, tahu timing yang tepat. Orang yang lagi ngusahain atau orang yang memang lagi mau bantuin kamu di sini, dia actually is in problem gitu. Jadi kayak orang ini tuh yang mau bantuin kamu, dia kayak lagi ada masalah. Jadi kalau misalkan kamu mau nanyain ke dia tentang ya kabar atau informasi tentang kerjaan yang mau kamu dapetin, atau untuk keluarga kamu atau siapapun yang ada dalam kehidupan kamu yang deket sama kamu mau bantuin dia, ya kamu harus sabar dulu gitu, dan tahu waktu yang tepat untuk nanyain ke orang ini, karena dia sendiri lagi ada banyak problem gitu. Ada Seven of Swords. Two of Swords. Decision, tentang keputusan. Oke. Hal baik yang ada hubungannya dengan keputusan, atau kayak kamu pengen, ada orang yang pengen kamu lepaskan, atau kamu pengen dia tuh jauh dari kehidupannya kamu, terus orang ini tuh kayak stuck gitu ya, kayak dia tuh nggak bisa dilepasin atau nagging sama kamu. Nah akhirnya kamu bisa melepaskan diri dari orang ini, atau dia akhirnya kayak ngejauhin kamu. Kalau ini adalah orang yang memang ini bisa jadi orang yang kayak mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu. Nah akhirnya orang ini kayak bisa ngelepasin diri di situ. Atau kalau kamu udah punya pasangan, atau pasangan kamu ini not the only one for you, bukan satu-satunya buat kamu, kemudian kamu merasa tidak adil, kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa dia nggak adil sama kamu dan juga pasangannya yang lain, dia akan mulai memberikan perhatiannya sama kamu gitu. Di sini ada hal yang membuat kamu marah, ada hal yang membuat kamu akhirnya bicara. Kalau selama ini kamu nggak ngomong, kamu hanya memendam semuanya. Nah, hal baik yang akan ada di sini tuh karena kamu akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan atau menyampaikan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ya, banyak salah paham di antara hubungan kalian, dan aku lihat sih memang ini karena pasangan kamu tuh dia nggak ngerti, dia nggak ngerti harus ngapain gitu, dia nggak ngerti harus berbuat apa sama kamu, dia nggak ngerti harus kalau sikapnya itu nyakitin kamu, kalau sikapnya itu salah atau nggak adil untuk kamu. Nah dia nggak ngerti di sini. You have to be the point with this person. Kamu kayak harus to the point kalau sama orang ini, kalau ngomong sama dia itu kamu nggak boleh yang bicara, tapi bukan berarti bicara yang terlalu belak-belakan gitu sih, enggak ya. Cuma kamu harus tahu
tahu bagaimana cara untuk merebut hatinya dia, tahu bagaimana cara untuk menyenangkan dia, sehingga dia bisa ngerti kamu gitu. Jadi di sini ada kesalahpahaman dari caranya bicara kamu ke dia, atau dari apa yang kamu sampaikan ke dia, sehingga tuh malah bikin dia tuh ngejauh dari kamu, malah bikin dia tuh males untuk dengerin kamu, ataupun seperti apa kamu ngomong ke dia, yang ada malah kamu capek tapi nggak didengerin gitu ya Dir ya. Tapi pada akhirnya dia akan sadar dan dia akan kembali sama kamu, atau dia bakalan kayak dulu lagi. Kalau dia emang sayang sama kamu, ya dia bakalan sayang sama kamu lagi. Kalau dia suka ngasih perhatian ke kamu, ya dia akan ngasih lagi perhatiannya ke kamu gitu. Ada yang kamu tunggu. Judgment. Oke. Kalau di sini ada yang kalian tunggu, atau kamu lagi dekat sama seseorang. Nah, orang ini kayak janjiin kamu untuk datang, tapi dia nggak datang-datang. Kemudian juga dia ngejanjiin kamu banyak hal, tapi kemudian kamu kayak dia nggak merealisasikan apa yang dia sampaikan ke kamu gitu, apa yang dia janjikan ke kamu. Aku nggak bilang ini dia akan mewujudkan apa yang dia sampaikan kamu, nggak. Tapi aku lihat di sini akhirnya kamu akan ngambil keputusan yang memang ini baik untuk kamu. Terlepas apakah keputusan ini kamu ninggalin orang itu, atau mungkin dia memang mewujudkan apa yang dia sampaikan. Tapi kebanyakan sih ini dia memang nggak mewujudin apa yang dia sampaikan, tapi dia akan melepaskan diri dari kamu, dan kamu akan melepaskan diri dari dia, sehingga kamu akan mendapatkan hal-hal baru yang jauh lebih baik dan jauh dari ekspektasinya kamu, jauh dari apa yang bisa dia kasih ke kamu. Kalau kamu mengharapkan seseorang yang penyayang, orang yang bisa serius sama kamu, kemudian di saat orang ini melepaskan diri dari kamu, dan kamu juga bisa melepaskan diri dari dia, kamu akan mendapatkan orang yang jauh lebih baik dari dia gitu Dir ya. Oke, untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Leo, ada Pisces, Taurus, Aries, dan juga Cancer. Energi yang kuat di sini adalah Leo dan Aries. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading. Halo teman-teman yang Paul nomor 3, di sini kamu punya Cross, dan kemudian ada Re-evaluate Your Desire, ada di Owl, Lemuria, dan Third Quarter Moon. Oke, Cross ini menandakan akhir ya, sebuah akhir. Kemudian hal yang selama ini kamu pendam, kemudian hal yang selama ini kamu tunggu, ini pada akhirnya kamu akan mendapatkan jawaban dari apa yang selama ini kamu inginkan gitu ya. Ini tentang hal yang gak bisa kamu ungkapkan, atau hal yang memang kamu sudah harapkan dari lama, tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini pada akhirnya hal ini tuh akan sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, kayak perjalanannya panjang buat kamu untuk mendapatkan hal ini. Atau di sini kalau misalnya ada teman-teman yang memang kemarin usahanya sempat terhenti, ya, kalau kamu doing business tapi bisnisnya sempat stop dulu karena masalah yang terjadi saat ini, nah akhirnya kamu bisa start lagi, kayak kamu mulai lagi dari awal, kamu mulai lagi bisnisnya kamu, atau bahkan mungkin kayak kamu dapat bisnis yang baru. Dan di sini kamu ngejalaninnya juga dengan perasaan yang beda, kamu ngejalanin dengan pandangan atau pola pikir kamu yang beda, kayak kamu ini jadi orang yang baru. Kamu melihat the all ini kan tentang wiseness ya, kebijaksanaan, tentang ilmu, tentang wawasan. Jadi hal yang, atau kalau dulu kamu punya pandangan tertentu tentang sesuatu hal, nah sekarang itu dengan apa yang udah terjadi dalam kehidupan kamu sebelumnya, ini kayak ngebangkitin kamu atau membuat kamu punya pandangan baru yang jauh lebih bijaksana. Bisa juga ini karena kamu mungkin kemarin sempat ada yang sakit, kemudian kamu kena musibah atau ada masalah. Nah, karena masalah ini kamu jadi orang atau individu yang baru, dan kamu start semuanya lagi dari awal, baik itu masalah kehidupannya kamu, masalah kehidupan berkeluarga, ataupun dengan pasangan. Dan ini akan jadi hal yang positif untuk kamu ya. Ada Lemuria di sini, ada kamu menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu sadar udah bisa menerima situasinya kamu, dan ini akan
karena ini adalah hal yang baik yang akan datang dalam kehidupan kamu. Ini akan membuat kamu jadi orang baru yang jauh lebih baik dan berbeda dari diri kamu yang sebelumnya. Oke, dan ini akan meningkatkan kehidupan kamu dalam segala aspek, baik itu finansial ataupun spiritual, terutama spiritual ya. Ada Three of Pentacles, pasangan. Kemudian kamu punya Judgment. Ada The Chariot. Ini energinya lebih ke energi maskulin. King of Wands. Banyakan yang di sini itu adalah yang bisa ini untuk pasangan kamu sebetulnya. Jadi kamu yang mungkin kamu udah punya pasangan dan kamu yang nonton video ini dan pilih pile nomor 3. Nah, ini kayaknya reading ini adalah untuk pasangannya kamu, atau keberuntungan ini adalah keberuntungan pasangannya kamu, atau keberuntungan dari orang yang kamu sayang gitu, dan orang yang kamu khawatirkan. Tapi lucknya dia atau keberuntungannya dia ini juga mempengaruhi kehidupan kamu gitu ya, mempengaruhi keberuntungan kamu juga, mempengaruhi kebaikan kamu juga gitu. Jadi kalau kamu khawatir pasangan kamu kayak usahanya atau mungkin bisnisnya lagi nggak berjalan lancar, nah dia akan kembali kok. Atau di sini ada orangnya atau di keluarga kamu ada yang sakit, akan cepat sembuh gitu. Apapun yang kamu khawatirkan ini satu persatu ini semuanya bakalan terlepas dari kamu. Jadi kamu akan bisa lebih bahagia, atau burdennya kamu ataupun bebannya kamu nih akan terangkat satu persatu gitu dear ya. Hal-hal yang kayaknya bikin kamu tuh dilema di sini, bikin kamu nggak bisa tidur, atau mungkin bikin kamu lelah karena kamu harus ngurusin semuanya, banyak tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Ini lebih ke tanggung jawabnya kamu ya. Kamu banyak hal yang kamu khawatirkan, tapi ini satu-satunya akan keangkat gitu ya. Untuk teman-teman yang lagi studi, atau kamu baru mau kayak pindah kuliah, atau kamu mau masuk kuliah, atau kamu mau naik ke jenjang studi kamu berikutnya, di sini kamu bakalan dapat informasi atau kamu dapat berita baru yang memang akan baik untuk kamu gitu ya, hasilnya itu positif untuk kamu. Oke, ada yang di sini tuh kayak mungkin mau berangkat atau mau pergi kemana tapi kemudian di cancel karena ada masalah. Nah, ini kamu bakalan berangkat gitu. Kamu akan dapat berita baru yang akan membuat kamu bahagia, sehingga nanti ini akan memudahkan kamu untuk kedepannya. Oke. Di sini juga ada yang bakalan ketemu dengan orang baru atau pasangan baru dalam kehidupan kamu, tapi ada yang memang baik untuk kamu dan ada yang memang jadi warning juga untuk kamu gitu orang ini. Makanya kamu harus hati-hati bisa memilih orang yang baik untuk kamu. Mungkin ada baiknya kamu harus kenali dulu orang ini ya sebelum kamu ngambil keputusan. Ada back to what you love, kembali kepada apa yang kamu suka atau apa yang kamu inginkan. Ada orang yang udah lama kamu tunggu, yang kamu khawatir dengan orang ini, atau mungkin orang ini tuh gak ada kabarnya, tapi dia bukan orang yang belum pernah kamu temui ya. Dia adalah orang yang memang dia ada dalam kehidupannya kamu. Mungkin kalian terpisah karena dia kerja, atau karena kamu yang kerja, atau karena kamunya kerja di tempat yang jauh. Nah, kamu akhirnya bakalan bisa pulang gitu, atau dia akhirnya bisa pulang, atau kalian akan sama-sama punya kabar atau bisa saling ngabarin lagi atau komunikasi lagi. Atau memang baik itu di pile 1, kedua dan ketiga sih aku lihat ada orang yang sakit. Masalah-masalah yang kamu hadapi ini satu persatu akan bisa kamu selesaikan. Nah, di sini yang jadi message untuk kamu adalah untuk menyelesaikan masalah ini kamu harus bijak gitu. Kamu harus tahu mana dulu nih yang harus kamu selesaikan, atau masalah seperti apa yang mungkin baiknya kamu selesaikan terlebih dahulu. Jadi jangan semuanya sekaligus gitu. Kalau memang kamu butuh untuk meminta bantuan orang lain, jangan takut untuk minta tolong gitu ya. Jangan takut untuk nanti kamu mungkin akan ya ditolak atau gimana itu. Jadi ada baiknya juga kamu mungkin minta tolong orang yang memang bisa bantuin kamu dan bisa kamu percaya. Ada the Fool, hal baik yang akan datang untuk kamu. Kemudian ada Ace of Swords. Oke, untuk soal kerjaan ini aku lihat sih kamu kayak hampir mengambil keputusan yang kurang tepat atau kurang bijak untuk kamu. Mungkin karena ini desakan atau karena ada omongan dari orang yang memang kayak ngomporin atau bikin kayak provokasinya kamu, atau juga orang-orang yang ada di sekitar kamu atau orang-orang yang ada di lingkungan kerja kamu. Nah, di sini kamu bakalan
terselamatkan gitu dear. Kamu akan terselamatkan dari mengambil keputusan yang kurang bijak. Gitu. Jadi orang ini ada orang yang memang harus kamu hati-hati ya di tempat kerja. Kayak orang ini dia bicara depan kamu beda, kemudian di depan orang lain itu juga beda gitu. Jadi ini adalah orang yang memang harus kamu hati-hati. Dia sign-nya adalah dia orang yang banyak ngasih saran, atau dia tuh kayak banyak diam tapi nyuruh orang lain untuk ngelakuin sesuatu hal, dan ketika dia dimintain tanggung jawabnya itu kayak dia, oh aku nggak tahu apa-apa. Nah kamu harus hati-hati ya, ini adalah orang kayak gitu. Tapi kamu akan terselamatkan dari tipu dayanya orang ini ya. Kayak gitu, kayak pengen ngejatuhin kamu di depan atasannya kamu. Tapi kamu akan baik-baik aja. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, kemudian ada Sagittarius, ada Gemini, Scorpio, Capricorn, dan Taurus. Okay, so that's all. Aku harap ini resonate untuk kamu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading.